Sambil kita lanjutin tentang kebijaksanaan kemarin. Betul, ya. Jadi ada banyak pertanyaan Pak. Itu ada pertanyaan tentang kita tadi bahas tentang di awal ya sedikit tentang kebijaksanaan. Pertanyaan Agus dari Pak Agus Mahrul. ya. Ada analogi tentang mengajari anak kecil makan sate. Bisa-bisa yang dimakan tusuknya. Nah, apa ada batasannya tidak mengajarkan pada orang tertentu bagaimana menyaringnya? Nah, oke, tadi saya memastikan gitu Pak. Kita jadi fase seseorang. Iya. Misalkan seseorang yang sudah SMP, sudah masih SD dikasih pertanyaan SMP, SMP gitu kan. Pasti kan orang itu tidak akan bisa ngejawab atau gimana gitu kan. Nah, mungkin proses penyaringan jadi apakah pertanyaan atau fase seseorang nih gitu. Iya. Kalau di media sosial otomatis dia yang mencari. Maksudnya pemirsa ini kan mencari sendiri kan. Betul. Kalau dia di media sosial. Nah, kita kan nggak bisa membatasi kita sendiri kan. Iya. Atau tidak ada aturan dari misalnya dari siapa yang kamu mengajarkan tentang tasawuf. Iya. Jangan dilihat oleh anak-anak syariat misalnya gitu. Iya. Ini kan nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Kalau di media sosial kan bebas. Iya. Jadi orang mencari kebutuhannya sendiri. Betul. Gitu Orang mencari kebutuhannya sendiri. Itu cocok atau tidak. Kemudian dia bergabung atau tidak kan atas dasar pemeriksa itu cocok apa enggak gitu. Kalau memang enggak ya tinggalin. Itu nggak perlu dipaksakan atau nggak perlu berusaha mengubah apa yang sudah diomongkan oleh orang kan gitu kan enggak. Karena artinya dengan dia sudah berbeda ya, artinya memang dia belum di fase itu. Iya. Artinya ya memang sewajarnya kita yang memilah sendiri ya. Betul. Kira-kira bentuk seperti apa yang terbaik buat kita dan cocok buat kita. Iya, betul, kan? betul. Jadi belum di fase itu ya pergi jangan buat keributan gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaannya dia sendiri gitu ya. Atau kalau orang bilang sih lebih baik diam dulu gitu kan, sambil menilai gitu kan apakah ini kita banyak mungkin ya. Atau karena kan ada beberapa sesi yang panjang ya Pak. Jadi ada beberapa sesi yang panjang yang butuh proses ya. Bisa jadi di bagian ini kita masih belum mencerna gitu kan. Tapi begitu sampai ujung, ini toh maksudnya. Iya. Itu bisa jadi gitu. Demikian kan gitu kan. Dan kalau saya pribadi kan memang saya sudah bikin batasan di konten-konten awal. Saya bikin batasan. Saya bilang bahwa Tuhan tidak ada ketuhanan yang harus diimplementasikan. Ini kan batasan kan sebetulnya. Sehingga yang mendengarkan itu tahu apa yang mau saya omongkan. Nah, ketika pendengar pemirsa itu tahu batasan yang saya omongkan, ketika dia join di grup saya, ya seharusnya tahu. Tahu model apa sih yang akan saya bahas kan gitu kan. Kan dari awal yang saya bahas ya cuman pikiran yang berkaitan menimbulkan persepsi tentang Tuhan, tentang halusinasi kan itu ya. Nah, kalau kemudian ada yang gabung dengan forum diskusi di kita, kemudian berharap sesuatu yang lain dari itu, ya pasti kecewa. Loh, saya udah berikan batasan di awal kok. Yang saya bahas adalah pikiran kesadaran titik. Kalaupun ada yang berbicara tentang kesaktian ya pasti akan saya tarik, saya bahas dari pikiran. Ada yang tanya tentang astrologi ya saya akan tarik bahas dari pikiran gitu kan. Itu kan batasan kan. Iya, betul. Makanya kemarin di Ngaji Roso juga sempat menanyakan itu kan. Kenapa kok dari awal Pak Agung sudah mengatakan bahwa Tuhan itu nggak ada gitu. Oh iya, saya akan nyaring. Saya akan nyaring teman-teman saya. Kalau yang masih menganggap Tuhan itu ada, ya nggak usah gabung. Kenapa Pak? Simpel kan? Ya, Karena mereka membawa egonya atau membawa ilmunya sendiri pasti gitu, akan benturan ya? Berdebat. Pasti akan berdebat. Kan itu fase sendiri-sendiri kan, silakan aja. Kan itu pilihan kan. Jadi kalau dikatakan kayak tadi kemarin mengajari anak kecil makan sate ini. Nah, ini ya memang yang salah ya yang ngajarin. Kalau ngajarin anak kecil makan sate yang yang dimakan tusuknya ini kan yang salah yang ngajarin ya. Betul. Nah, kemudian kalau anak kecil, kalau ini analoginya, sebenarnya yang salahnya analoginya salah. Ini saya kritik analoginya. Jadi nggak tepat ya? Analoginya nggak tepat. Kenapa? Karena kalau sampai anak kecil itu makan tusuk satenya,
Itu kan ada dua hal. Yang ngajarinya salah. Nah, anak kecil kok dibiarkan makan sate yang pakai tusuk runcing kan gitu. Nah, ini kan ada dua hal yang berbeda. betul. Nah, analoginya memang kurang tepat kalau dikatakan ngajarin anak kecil makan sate yang dimakan tusuknya gitu, karena ya itu anak kecil kok. Nah, anak kecil sudah tahu dan ketika dia mau ngikutin sesuatu, ya orang tuanya ngingetin. Kalau saya kan selalu ngingetin. Kalau bagi teman-teman yang masih beragama, ya beragamalah dengan total. Itu kan berkali-kali kan. Artinya ya kalau kamu mau makan sate jangan makan tusuknya, gitu ya. Beragamalah dengan total. Artinya sudah ada filter di awal juga ya Pak ya. Iya. Sudah ada semacam saringannya itu. Saringan. Iya. Jadi memang diharapkan pemirsa sendiri ya yang melakukan proses tersebut. Iya, karena di dunianya sudah berbeda. Digital gini kan. Itu pemirsa memilih itu sendiri. Iya. Nah, itulah kebijaksanaan. Iya. Dia bijaksana untuk memilih pelajaran-pelajaran apa yang akan sesuai dengannya. Jadi kalau dibilang bahwa Agung WB mau mengajarkan hal yang sama gitu, ya enggak juga. Saya udah bikin batasan kok dari awal. Kalau memang nggak cocok ya nggak usah dengerin saya, kan simpel. Kalau kemudian ini ada gerakan massal untuk menghujat Tuhan misalnya. Gerakan massal untuk menghujat Tuhan. Yang meminta menghujat itu siapa? Ya kan? Nah, itu betul. Ya, kalau memang ada misalnya ada ungkapan dari Agung WB, mari bersama-sama kita menghujat Tuhan. Nggak apa-apa, itu di-capture aja. Itu capture aja, kemudian itu sebagai bukti bahwa saya meminta untuk menghujat. Kan tidak. Satu, forumnya tertutup, ya kan? Kalau itu forum tertutup, berarti itu volume pembelajaran. Kalau volume pembelajaran, maka setiap forum pembelajaran ada metode, kan ada tujuan. Metode itu dibuat berkaitan dengan tujuan. Nah, mungkin teman-teman yang seperti itu kurang piknik tentang semantik bahasa. Kalau dalam bahasa kan ada yang namanya clear language. Nah, belajar clear language ini sarkas. Sarkas. Bahkan ada gini, ada salah satu teman yang ikut kopdar Sojourner di Cisarua. Sebelum dia ikut kopdar Sojourner itu, dia ikut kelas-kelas seperti clear language di UGM Fakultas Psikologi. Nah, dia anggap itu pengajarnya dari luar. Dia anggap bahwa pengajar-pengajar itu sudah ekstrim di UGM itu. Udah ekstrim. Dia cerita sama saya, Paku, di clear language itu kita seolah-olah sedang menghujat, menghujat keyakinan, menghujat Tuhan. Dia bilang, itu ekstrim sekali. Nah, begitu saya melihat ada Agung WB di beranda saya. Dia bilang, ini apa ini orang Indonesia? Saya udah pernah ngalamin kok. Fakultas Psikologi UGM, kelasnya transpersonal psikologi. Kelasnya namanya transpersonal psikologi. Dianggap itu ekstrim. Nah, begitu dia di Cisarua, setelah 3 hari, dia curhat kan sama kita. Pak Agung, ternyata ini lebih ekstrim daripada kelas resmi transpersonal psikologi. Lebih parah. Nah, tapi artinya gini loh, artinya kan metode itu dibuat bukan untuk menghina sesuatu, bukan untuk menghujat sesuatu. Lah, di sisi ilmu transpersonal psikologi kan itu dipakai. Gitu. Nah, hanya saja karena teman-teman itu nggak familiar dengan clear language, nggak familiar dengan mind trespassing, jadi menjadi salah paham di sana. Apalagi kalau latar belakangnya itu puasa, weton, baca mantra di gunung gitu kan, itu sama sekali nggak ngerti tentang clear language kan? Iya, betul. Nah, itu yang tolol siapa? Yang ngikut. Kita pakai bahasa sarkas ya, karena kita akrab kan, Ikan bahasa friend. Iya, sebenarnya yang tolol siapa gitu? Betul. Misalnya kayak Mas Dike, ikut sekolah gitu kan. Nah, pasti kan gurunya punya metode pembelajaran, apalagi kurikulum merdeka kan, bikin metode sendiri, kurikulum sendiri, yang terbaik untuk siswanya. Nah, Mas Dike itu sudah
gurunya udah tahu nih yang terbaik untuk Mas Dike dengan kurikulum Merdeka. Dikasihlah tugas Mas Dike kan. Dike, hari Senin ada PR yang dikumpulkan hari Rabu gitu kan. Hari Rabu udah kumpulin PR. Sebenarnya PR-nya simpel kan. Bikin potongan gambar bebek, gambar itu kan. Nah, Mas Dike itu nggak ngumpulin PR. Semuanya ngumpulin kan, ditanya sama gurunya, Dike, kenapa nggak ngumpulin? Wah, Mas Dike ngomong, Pak Guru, aku adalah aku. Aku nggak mau diatur oleh siapapun. Kalau Pak Guru meminta saya untuk membuat origami gambar ayam, saya tidak serta-merta menurut begitu saja. Karena tidak ada orang yang bisa mengatur saya. Gitu kan. Loh, makanya kan gurunya simple. Lalu ngapain kamu belajar di sini? Nah, karena setiap kelas itu ada metode pembelajaran, ada kurikulumnya. Tentu kan yang memberikan metode ini ada satu hal yang akan dicapai dengan metode-metode. Betul. Nah, ya yang kemudian teman-teman yang mengikuti satu metode ya sebaiknya kalau memang tidak ya nggak usah belajar. Artinya yang namanya kelas Pak ya, kelas itu kan didirikan agar kita ada tujuan akhir ya Pak ya. Betul, didesain untuk itu. Ya. Ada sasaran yang hendak kita capai juga gitu ya Pak ya. Nah, alangkah baiknya sih kita mengikuti yang ada di kelas tersebut. Betul, apapun yang ada di sana. Iya, gitu iya. Karena yang memberikan pelajaran kan sudah tahu nih sasaran saya ini nih sebenarnya. Tapi kan memang nggak kita ucapkan ya. Si pengajar kan nggak kita ucapkan seperti itu. Walaupun kemudian ada yang kemudian memutuskan berhenti karena merasa pelajaran di situ masih pelajaran SD, bisa jadi. Ya biarin aja kan itu keputusan kan. Pilihannya juga. Masalahnya udah tinggal cocok nggak cocok aja. Betul Pak. iya. Kalau wah ternyata ini pelajarannya dasar banget nih, SD banget, aku keluar aja deh. Ya nggak masalah. Bisa jadi. Nggak masalah. Nggak masalah. Cocok metodenya buat dia. Iya nggak masalah. Nggak masalah kan. Dan itu bukan sebuah keharusan untuk ikut kelas terus itu kan nggak sebuah keharusan. Kalau memang merasa nggak cocok, ya daripada ngomel-ngomel ya mendingan keluar. Artinya kan dibutuhkan kebijaksanaan juga dari sisi ini ya, dari sisi yang kita yang mau. Nah itu tadi kan kembali lagi ke kebijaksanaan Mas juga. Kalau dia memutuskan untuk keluar dan itu bijaksana, berarti kan kebijaksanaan itu proses dari analisa kan. Iya. Sudah ada analisa selama belajar, analisa selama berinteraksi gitu kan. Sehingga kalau menyadari bahwa keputusan yang bijaksana itu hasil dari analisa dan identifikasi, berarti kan kebijaksanaan hasil dari proses pikiran. Iya kan? Ya memang seperti itu ya. Jadi kebijaksanaan itu sebenarnya tadi bagaimana kita mengambil dari berdasarkan data-data yang ada ya Pak. Kita lakukan analisa gitu kan. Kita lakukan keputusan akhirnya dari menganalisa itu analisa tersebut ya gitu kan apakah cocok atau tidak cocok, sesuai atau tidak sesuai, hanya itu aja sih sebenarnya. Gitu. Ada yang menarik?